Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rin Fopita dari kelas 2023B. Video kali ini saya akan bahas tentang teori stilistika. Jadi stilistika suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang itu, atau bisa disebut juga studi tentang cara pengarang dalam menggunakan sistem tanda sejalan dengan gagasan yang ingin disampaikan. Dari kompleksitas dan kekayaan unsur pembentuk karya sastra itu yang dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. Langsung saja penerapannya pada karya sastra, yaitu dalam puisi kerikil tajam dan yang terampas dan yang putus karya Chairil Anwar. Diksi dalam puisi kerikil tajam dan yang terampas dan yang putus karya Chairil Anwar. Yang pertama, Kerawang Bekasi. Pilihan kata yang digunakan oleh sang penyair pada karya Karawang Bekasi yang terdapat pada kalimat "Kami yang terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi." Pada kata terbaring mempunyai makna denotasi tidur terlentang, tetapi sang penyair menggunakan kata terbaring yang mempunyai makna konotasi meninggal dunia atau kematian. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa memperhitungkan 4 sampai dengan 5.000 nyawa. Pada kalimat tersebut terdapat makna denotasi yang bermakna perjuangan itu penuh resiko, tetapi penyair mengatakan ia sudah mencoba apa yang ia bisa walaupun nyawa taruhannya. Meski begitu, apa yang dilakukan belum selesai. Perjuangan itu akan terus berlanjut sampai hayat di kandung badan. Yang kedua, aku, kalau sampai waktuku. Pemilihan kata pada kata kalau sampai waktuku yang bermakna konotasi berarti penyair mengungkapkan bahwa kalau hari ajalnya tiba, atau arti lainnya jikalau aku ini mati, ku mau tak seorang kan merayu. Dari bait ini bermakna denotasi karena dapat dianalisis bahwa pemilihan kata si penyair sangat tepat, karena kata ku mau tak seorang kan merayu merupakan pengganti dari kata ku tahu. Penyair tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa merayu. Kepada peminta-minta, baik, aku akan menghadap. Dia menyerahkan diri dan segala dosa, tapi jangan lagi tentang aku nanti, darahku jadi beku. Pada bait tersebut mengandung makna konotasi karena semua itu menunjukkan bahwa orang yang sadar kepada dosa-dosanya itu rasanya sangat sakit dan sangat menderita. Rasa dosa yang begitu hebat sehingga mengganggu sampai ke mimpi. Si aku berjanji selalu akan mengingat Tuhan dan menyerahkan dirinya. Ia sudah sadar dan merasa betul-betul bersalah, maka ia sangat tersiksa bila ditentang lagi atau diperingatkan akan dosa-dosanya, membuat ia mati ketakutan karena dosa tersebut. Sudah tercacar semua di muka, nanah meleleh dari muka. Pada bait tersebut mengandung makna konotasi seperti kata cacar dan bernanah, selalu meleleh dan selalu diusap oleh si peminta sambil berjalan. Seolah-olah si peminta itu selalu mengingatkan rasa dosa si aku dimanapun ia berada. Mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras. Pada bait tersebut mengandung makna denotasi karena rasa dosa itu begitu hebatnya sehingga mengganggunya sampai ke mimpi. Sampai ke mimpi si aku. Rasanya si aku seperti dihempaskan di bumi yang keras oleh rasa dosa yang selalu mencengkramku, selalu mengejar-ngejarnya. Diponegoro, pada kata pembangunan di baris pertama yang bermakna denotasi, bukan berarti pembangunan secara fisik seperti membangun gedung atau tempat lain, tetapi kata pembangunan dalam puisi ini mempunyai makna untuk membangun semangat meraih kemerdekaan. Kata dan bara kagum menjadi api yang bermakna konotasi pada bait kedua baris ketiga, bukan mempunyai arti api pada umumnya yang berupa cahaya dari sesuatu yang terbakar,
Tetapi kata api pada puisi ini mempunyai makna kekaguman Chairil Anwar kepada Diponegoro. Pada bait ke-11 memang setiap kata bunyi berbeda. Kata maju yang bermakna denotasi pada baris ke-20 sebenarnya mempunyai makna berjalan ke muka atau ke depan. Kata serbu pada baris ke-21 mempunyai makna mendatangi dengan maksud melawan. Kata serang yang bermakna denotasi pada baris ke-22 juga mempunyai makna mendatangi untuk melawan. Kata terjang bermakna denotasi pada baris ke-23 juga mempunyai makna yang sebenarnya hampir sama dengan serang. Pada bait ke-11 ini mempunyai makna bersama, yaitu untuk melawan penjajah. Derai-derai cemara pada bait pertama di awal kalimat yang bermakna denotasi menceritakan tentang cemara. Cemara yang merupakan suatu jenis pepohonan dengan daun yang kecil dan meruncing. Pada bait kedua yang bermakna konotasi, tokoh puisi merupakan sosok yang telah meninggalkan masa lalunya, masa kanak-kanaknya, dan telah meninggalkan masa lalunya dan telah menunjukkan kedewasaan. Bait kedua dan ketiga kata terasing mengandung rasa keterasingan. Sedangkan kata jauh menunjukkan jarak, yaitu angan-angan masa kanak-kanak yang cemerlang penuh harapan di masa yang akan datang. Tetapi kenyataannya hidup ini penuh penderitaan, sehingga kata jauh lebih tepat daripada kata terasing. Isi dalam puisi ini sangat patut kita renungkan sebagai nasihat dan pepatah hidup kita. Seperti kata-kata hidup hanya menunda kekalahan telah menjadi semacam pepatah dan terasa tidak asing di telinga kita. Kiasan kekalahan sangat menarik untuk diperhitungkan, padahal yang kita kenal selama ini adalah hidup hanya menunda kemenangan. Kekalahan adalah simbol dari kepasrahan dan sangat kental dengan aroma kematian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang teori stilistika dan penerapannya pada sebuah puisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.